Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa bagi saya, Pak Tinyo dan Ibu Ursula. Halo Pak Tinyo, halo Bu Ursula. Thank you ya sudah repot-repot mau datang ke sini. Terima kasih diundang. Ibu Ursula adalah ketua lingkungan kami yang saya dari dulu mengagumi beliau karena saya menganggap beliau sangat cerdas, pengetahuannya sangat luas. Jadi ketika beliau dicalonkan jadi ketua lingkungan, kayaknya saya yang paling berapi-api gitu. Karena saya merasa Ibu Ursula sangat cerdas. Baik Bu Ursula sama Pak Tinyo kan asalnya dari Flores, dari kota atau kabupaten NT. Saya dari Nagikeo. Oke, tapi kok bisa sekelas? Sekolah di Ende. Sekolah SMA-nya di Ende. Oke. SMA-nya itu kan sekolah favorit. Ya, kayak di sini Santo Yosef tuh ya. Iya. Jadi saya dapat bocoran dong, mereka sekelas dulu SMA. Tapi katanya dulu musuhan. Oke. Nah, ceritanya merantau ke Bali itu bagaimana Pak Tinyo? Kok bisa nekat terus ke Bali gitu? Kalau saya sih sebenarnya tidak mengenal Bali. Cuma dulu waktu SMA sempat ikut pertukaran pemuda ke Australia. Jadi setelah training di Cibubur, terbanglah ke Bali. Kagum saya lihat Bali ini. Setelah itu pulang dari Australia, dari Jakarta sama teman yang dari Bali, utusan Bali, kita naik bus ke Bali. Di sini sempat 1 minggu di sini. Dari sana saya mulai Tertarik dengan Bali. Kayaknya setelah pulang bikin laporan ke Pemda, saya balik lagi dah ke Bali, dan ternyata benar, akhirnya balik lagi. Oke. Di Australia berapa lama Pak? Pertukaran kita pertukaran 2 bulan sih. Jadi 2 bulan di sana, Indonesianya gabung sama Australia. Setelah itu Australia ke Indonesia, kita ke Palembang di Bangka Belitung bersama-sama dengan pemuda-pemudi Australia. 2 bulan juga. Jadi total semua 4 bulan. Di Australia di mana di? Keliling sih. Jadi awalnya kita ke Darwin, dari Darwin ke Sydney, Brisbane, terus Melbourne, jadi kunjung semua tempat-tempat yang terkenal lah. Oke, dulu Pak Tinyo pertama kali ke Bali bergerak di bidang apa? Pariwisata. Kalau pertama saya di art shop di Ubud. Kebetulan yang punya usaha itu adalah ibu dari teman saya dari Jakarta yang sama-sama ikut program ke Australia. Berapa lama di sana Pak Tinyo kerja di sana? Di Ubud 5 tahun saya. Wow. 5 tahun sampai kuliah tahun 95. Oh, kuliahnya di Bali. Iya, di Bali. Dewa. Oh, ngambil apa Pak? Saya sastra Inggris. Sastra Inggris. Iya. Oke, jadi Bapak sambil meladeni tamu nggak di Iya, Ubud itu? saya memang di Arsol untuk ini tamu, dia beli lukisan atau patung, sekaligus bikin laporan untuk pada saat ekspor ke luar itu. Waktu itu Bapak bisa jalin relasi nggak Pak dengan tamu-tamu itu? Paling kita lebih banyak dengan yang tamu yang order itu aja. Jadi hanya beberapa orang. Sempat ketemu juga ada satu yang sampai saya pernah cerita yang mau ajak untuk kuliah ke sana, tapi ternyata ibu yang Bali ini nggak ngasih, kamu nanti dijual loh. Dia mungkin cari dana bahwa ini ada orang dari Indonesia, dia kesulitan mau sekolah di sini, dia dapat banyak uang dari kamu, langsung nggak jadi. Oke, sekarang Bu Ursula nih dari meninggalkan ND itu tujuannya Di Jogja. ke Jogja. Sampai di Jogja ketemu sama yang sulung sama yang nomor 2 kakak saya. Oke. Terus minta rembuk. Jangan di Jogja, katanya waktu itu lagi musim rembuk kerbau di Jogja. Oke. Coba ajak dia ke Tahun Bandung. 9 ya. Akhirnya diajak ke Bandung. Ternyata saya suka kotanya. Oh. Terus, Jadi kedua kakak kuliah di Jogja. yang kakak saya yang nomor 2 Biarawati. Oh, Suster oke. di Jogja.
Yang nomor 1 memang di Bandung, dia Brimo. Oh, oke. Waktu saya tiba, dia sengaja ke Jogja untuk Oh. ketemu kan. Ternyata mereka rembuk diam-diam. Hmm. Terus akhirnya diajak ke Bandung. Itu memang saya suka kotanya dan saya tidak balik lagi ke Jogja. Langsung ketemu pas jalan-jalan hari Minggu, saya kok lihat ada sekolah tinggi bahasa asing, terus ada jurusan bahasa Jerman. Pas sampai di rumah saya bilang, itu sekolah apa ya, kok saya lihat ada bahasa Jermannya. Karena memang dari SMA itu saya Senang. fokus langsung ke bahasa Jerman. Oh. Karena saya bilang pasti peminatnya belum banyak. Ternyata diselidiki, oh iya, sekolah bahasa asing lamar waktu itu gelombang 2, Hmm. tes tertulis, tes lisan, lulus. Langsung kuliah di Bandung. Berapa tahun di Bandung? Di Bandung akhirnya 10 tahun. Oh. Iya, Langsung kerja. langsung dengan kerja itu. Oh. Dari tahun terakhir udah jarang kuliah. Dosennya kan merekomendasikan saya cari kerja di travel itu. Ternyata Di travel sebagai apa, Bu? tour guide. Tour guide. Iya, spesial bahasa Jerman. Ternyata ya udah langsung kerja itu. Kalau seandainya nggak ada kerusuhan di Jakarta, mungkin saya masih di Bandung juga. Karena waktu itu udah jarang juga tamu-tamunya, banyak yang di cancel. Tapi yang tamu sedikit itu tetap kita jalan, cuma diprioritaskan. Biasanya hari terakhir tur itu kita kasih angket ke tamunya. Oke. Dari angket itu kalau nilainya bagus-bagus terus, kita sering tunjuk jalan. Saya sering sih, tapi ada juga sih mereka mungkin tidak suka juga ya, karena saya bagaimanapun pendatang di sana. Kamu sering jalan daripada kami. Di samping itu saya sudah jadian kan sama Bang Tinyo. Akhirnya masukan dari orang tua, bagusnya ke Bali aja biar lebih mengenalkan satu sama lain. Kalau jauhan terus, kapan ketemunya? Apalagi Bali kan memang banyak Untuk pariwisata. pariwisata ya, kan lebih memang banyak peluang. bagus. Dan kebetulan Ibu memang bergerak di pariwisata ya. Iya. Oke, jadi ketemu, maksudnya langsung ke Bali. Menikah dulu atau langsung pindah Bali? Pas yang tunangan itu, Mm. waktu tunangan habis, sempat juga sih bingung. Ternyata begini ya setelah kita ketemunya. Oh, ribet sekali awal-awal itu. Saya sampai kabur ke Kalimantan, kabur ke Flores. Saking apa ya, perbedaan pendapat kan. Terakhirnya ya udah, dan dapat kerja juga di Bali. Menikah juga ya di tahun 2001 Oktober. Menikahnya di Bali atau di Di Flores? Di Flores. Oke. Nah, nih setelah menikah, Ibu tetap di bidang pariwisata. Iya. Bapak? Saya memang saat menikah saya udah di villa sih. Oh, sudah di villa. Setelah dari Ubud ke Sanur, di villa juga. Dari Sanur pindah ke Kerobokan sampai sekarang. Itu biasanya bagian apa, Pak? Kalau ngurusin Saya villa? di kantor sih, di office untuk bookingan dan lain-lain. Oh, oke. Nah, sekarang udah nggak ada bookingan sama sekali. Saya ke garden, jadi bantu teman-teman di kebun ya apa, sambil berjemur. Jadi ya teman-teman yang lain. Berapa Masa- tahun menikah terus dapat AB? 2001 menikah, Oktober. 2002 Oktober. keguguran, Oktober. Yang pertama kakaknya Abe itu pas udah 9 bulan itu. Terus akhirnya 2004 dapat Abe. 3 hamil lagi, 2004 Februari lahir Abe. Nah, Ibu kan melayani pariwisata ya, Bu. Itu daerah mana saja, Bu? Seluruh Indonesia atau bagaimana, Bu? Atau khusus Flores? Kalau awalnya yang masih dari Bandung itu jemputnya di Jakarta, tur 7 sampai 12 hari.
Jawa Bali. Terakhir di Bali. Jawa. Jadi walaupun sudah menikah, Belum. enggak? setelah Oh, menikah, itu belum menikah ya, Bu? Iya, Oke, setelah menikah di Bali, di Bali ya daratan Flores aja. daerah Flores. Itu biasanya tamu-tamu asing, Iya, selalu tamu asing. nggak ada tamu lokal. Nggak ada. Oke. Kemudian kan Ibu masih tetap saya lihat aktif di lingkungan ya, dari zaman dulu sebelum jadi ketua lingkungan kan tetap aktif. Itu bagaimana caranya bagi waktu antara kerja sama gereja, Bu? Oh itu. Sebenarnya saya tuh suka di gereja itu dari masih kuliah. Saya aktif di Legio Maria. Kayaknya ada kenikmatan tersendiri ke panti jompo, ke rumah tunanetra, terus ke rumah yatim piatu. Pulang itu saya merasa ada kepuasan tersendiri. Saya nggak nyangka ya saya bisa berguna buat mereka, membacakan mereka apa pelajarannya mereka, baca direkam, nanti mereka dengarkan. Terus kalau mereka ada ujian kita bawa ke kampusnya, bacakan mereka soal-soal, mereka jawab. Semacam itu. Terus ke panti jompo, hibur, berdoa di sana sama om opa, sampai ada yang seperti om opa saya sendiri. Padahal Sampai itu meninggal. om opanya siapa? Sampai saya udah di Bali, dia meninggal, saya pergi ke makamnya, pergi nyekar. Itu aja. Jadi waktu dicalonkan untuk jadi ketua lingkungan, sebenarnya sih antara ya dan tidak. Cuma dua orang yang saya telepon waktu itu, bapak saya sama kakak saya Biarawati itu. Dua-duanya langsung support, terima aja, banyak berkahnya. Cuma ini kok jadi berat kayak gini. Karena saya bilang saya kan sering tur waktu itu. Tapi Pak Baha bilang terima banyak berkahnya katanya itu. Begitu pun yang suster itu, kamu sanggup terima aja katanya. Ya udah nggak bisa nolak lagi. Akhirnya pemilihan dan terpilih itu. Awalnya dari sana aja. Saya suka aja. Dan Pak Tinyo support penuh. Ya. Awalnya Cuman saya dia selalu bilang saya nggak support, karena kita support. Nggak mungkin kita istri punya kegiatan yang tidak support. Terus pernah nggak Bu merasa hopeless, artinya capek aku ngomong apapun nggak direspon sama wargaku, mereka cuek semua, aku harus berjuang sendirian, padahal maaf dalam tanda petik ya, aku nggak dapat apa-apa nih gitu. Pernah ngalamin sampai seperti itu? pernah apa ya? Iya, kejadian-kejadian yang kayak dulu yang paling terasa tuh awal itu 2018 ya, waktu baru dipilih itu. Kayaknya saya kontak panti sendirian ya. Ada lomba anak-anak di sini yang telling story itu kitab suci. Sementara di rumah ada latihan hari. Jadi saya di sini hari, saya ke rumah ada lagi di situ. Terus aduh baru ada teriak-teriak, mau udah kayak kapal pecah. Ini puncaknya itu 2018 itu. Padahal Rasanya pengen nyerah gitu ya Bu? iya, karena sepertinya aduh kok Nggak ada yang support. resikonya berat Iya. sekali, nggak ada yang support. Tapi bagaimana ya? Sebenarnya saya kan jenis orang yang tanggung jawab ya. Kalau saya nyerah, masa baru berapa bulan udah nyerah? 2018 itu kan Oktober baru dilantik. Puncaknya itu Desember itu ya. Kalau Pak Tinyo sendiri merasa waktunya Bu Ursula habis untuk ngurusin gereja, terus Pak Tinyo merasa bagaimana? Sepertinya tidak masalah, karena sebelum urusan gereja segala macam urusan di rumah sudah beres. Ya, makan malam kita pasti sudah disiapkan, pakaiannya habis, semua sudah beres, tidak mungkin terlantar. Cuma kadang-kadang saya suka candain, waduh
Ini kalau sibuk terus di gereja kita tidak makan-makan di rumah, tapi semua selalu sudah beres. Jadi saya kadang-kadang merasa bersyukur sekali karena dia bisa bawa motor. Kan saya lihat ada beberapa yang harus diantar suami ke sana kemari. Kalau dengan kegiatan begini apa nggak repot ya? Jadi dari kantor dia harus ke rumah jemput istri untuk pergi jemput anaknya. Kalau ini kan ya sudah bisa bawa motor sendiri. Nah, bisa juga di Bali awal-awal belajar motor. Jadi itu luar biasa. Dan memang sih kalau sudah tadi sempat mau menyerah karena merasa sendiri, tapi sebenarnya tidak. Saya lihat sejauh ini cukup banyak support dari teman-teman di lingkungan, baik moral maupun material. Hal-hal kecil, tiba-tiba ada delivery ini, mungkin waduh begituan. Jadi perhatiannya luar biasa dari teman-teman lingkungan. Baik lewat ucapan selamat pagi, lewat WA aja itu sudah merasa di support, ya, disapa. Bu Lurah, berapa tahun sudah menikah? 2014. Iya. Iya kok. Sampai aja 17. Kita 2001 nggak menikah. 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun. Nanti Oktober nanti 20 tahun. 20 tahun. Selama 20 tahun pernikahan, pernah nggak mengalami masa krisis? Oh pernah. Itu yang awal-awal itu, yang 2018 itu. Waktu saya sakit-sakitan, terus nggak tahu wantinya ini. Kan yang datang ke rumah. Saya nggak pernah dengar ini. Ini teman karib saya, Ellen Ogong itu. Aduh, saya rasa itu udah paling buruk sudah. Biasanya kalau ada krisis begitu, siapa yang mulai minta maaf? Kalau saya lihat sepanjang ini sudah ada ini sepertinya jarang sekali maaf. Jadi dengan sendirinya Baikkan mungkin sendiri. itu yang perlu diperbaiki. Karena bagaimanapun ya terlepas dari entah saya salah atau saudara salah atau kita pernah keliru, seharusnya kita bisa saling memaafkan. Cuma selama ini saya harus jujur bahwa saya merasa itu tidak ada. Pokoknya kalau kita lagi krisis, setelah itu ya karena saking lama ya dengan sendiri ya kita baik, tapi maaf itu tidak pernah keluar. Tahu dengan mengeluarkan kata maaf itu mungkin jauh lebih plong gitu. Jadi ya, saya juga mungkin banyak salahnya dan no one is perfect ya. Jadi pasti banyak salahnya. 20 tahun itu cukup tidak sebentar ya. Jadi Bapak sama Ibu sudah melewati masa-masa yang ini. Nah sekarang banyak bahkan ya, saya kurang mengerti kadang-kadang ada orang yang hobinya gosip lah, bilang kita udah pisah lah, udah nggak serumah lah. Saya heran, bingung kok informasi seperti ini, kok kita malah diberitahu sama orang rumah, kok kami ketemu orang ini ceritanya begini, wah nggak usah didengar lah, orang kita sini baik-baik aja. Di 2018 itu Bu, yang baru pilih sebagai ketua lingkungan itu, saya ya kita lagi tugas kota waktu itu, karena Oktober ini saya kan pulang ke rumah. Saya lihat bapak saya tuh ngomongnya bagaimana ya, udah kayak berpisah gitu. Jadi Desember itu saya maunya pulang Natalan ke rumah, tapi kok dengan mantinya malah nggak bagus waktu itu. Mana tanggung jawab untuk lingkungan lagi, saya mau delegasikan untuk lomba-lomba ini ke siapa, sehingga dia malah lebih sering nggak di rumah. Waktu itu pernah dengar Bu, 2018. Akhirnya ya benar terjadi. Pas hari Natal itu saya membayangkan saya mestinya pulang ke rumah dan sungkem di depan mama, karena saya mengalami hal yang tidak baik. Waktu Oktober 2018 ini saya pulang reuni itu, sekalian tour. Jadi walaupun saya di sini hari Natal itu pikiran saya tuh membayangkan ke bapak mama,
kami anak-anaknya harus sungkem. Karena bapak tuh cerita ke saya itu udah lain-lain. Cerita nanti kalau bapak meninggal dimakamkan di sini. Jadi pasaran itu saya membayangkan kami mestinya sungkem di hadapan bapak mama. Ternyata benar yang saya pilih itu. Januarinya bapak pergi. Tapi sudah sempat sungkem. Belum sempat, hanya lewat telepon aja. Waktu saya bilang, waktu habis sama bapak, saya ini lagi bawa tamu, turunnya berat karena trekking semua. Bisa nggak nanti setelah saya pulang saya usahakan ambil waktu lagi untuk sini. Ternyata saya cuma janji-janji saja ke bapak. Saya pulang bapak udah sakit, udah meninggal. Jadi itu saya, aduh ini mungkin resiko saya ketua lingkungan ya. Saya nggak bisa mendelegasikan tugas-tugas ke orang lain. Dan saya pas waktu itu lagi krisis sama Bang Tinyo. Aduh berat sekali waktu itu, benar-benar berat. Ketika Bu Ursula mau sebagai ketua lingkungan, Pak, saya jujur saya mengagumi dan saya angkat topi, Pak. Karena jujur ketika nama saya ditulis untuk sebagai salah satu kandidat, saya langsung bilang, tidak, saya nggak sanggup. Saya masih fokus Saya waktu itu yang khawatir ya, karena saya tahu dia orangnya belak-belakan. Ya saya khawatir tidak bisa menyenangi semua orang. Nah itu yang mungkin saya bilang saya tidak mendukung, karena saya tahu bagaimana wataknya dia. Nah suka ya dia hantar. Nah saya takut watak setiap orang kan tidak sama. Ya, ada orang yang bisa menerima kalau dia salah langsung ditegur salah, ada orang mungkin harus dengan cara lain. Kalau semua orang dibuat dengan cara sama, saya takut dia ditinggal. Itu yang saya khawatir. Makanya saya mengagumi ketika Bu Ursula bilang, iya, saya enggak punya Pak hati seperti itu. Saya masih ngitung, saya mau fokus sama kerja nih. Saya baru mulai nih. Ini saya mau ngontrak rumah nih. Gitu. Jadi saya kayaknya masih hitung-hitung sama Tuhan. Tapi ketika Bu Ursula bilang, ya saya bersedia, itu rasanya saya itu terharu dan saya merasa hebat. Karena saya tahu jadi ketua lingkungan tuh berat. Tidak bisa membahagia semua orang, menyenangkan semua orang, tidak bisa dengan semua. Ya, semua harus benar-benar dibagi. Dan dia harus punya waktu. Itu yang saya merasa saya nggak punya itu, Pak. Gitu. Jadi terima kasih Bu Ursula sudah bersedia. Kan banyak orang yang penting bukan saya gitu, Pak. Maksud siap membantu tapi yang penting jangan saya. Yang penting bukan saya. Pada saat itu semua bilang siap membantu. Tapi pelaksanaannya belum tentu, Pak. Termasuk kayak saya kan tidak membantu banyak sama Bu Ursula. Sebab ya Itu bidang satu kan. masih ego dan Cuma tukang. permasalahan di komunikasi aja, kita saling Iya. kontak, saling mendelegasikan. Jadi ini selama ini agak sungkan mau delegasi, mungkin dari segi usia juga kan. Usul atau ini yang mau delegasi ini kan senior, masa kita harus menyuruh mereka kerja gitu. Udah ambil sendiri akhirnya kecapean sendiri. Nah sekarang saya boleh mendengarkan saat-saat sulit masa pandemi, karena Bali ini kan sangat tergantung pariwisata, Pak. Betul. Begitu pariwisata ditutup, itu betul-betul sangat terasa. Misalnya saya punya kos-kosan sederhana untuk para pekerja, karena sangat murah dan sederhana, Pak. Begitu pandemi, semua pulang kampung, sudah nggak bisa mau apa gitu. Nah, untuk Bapak sama Ibu sendiri, dampaknya seberapa besar dengan pariwisata ditutup ini? Kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari, dampaknya luar biasa, sangat-sangat besar. Karena
Ya dari hal yang kecil mungkin untuk kehidupan sehari-hari kita udah merasa udah sangat sulit. Dan jadi kadang-kadang harus nodong ke teman kalau saat-saat tertentu, nanti tanggal sekian baru dikembalikan. Jadi akhirnya begitu. Ya syukur ada beberapa yang mau menolong. Jadi saya bilang wah luar biasa. Tidak semua orang meskipun dia punya dia berani memberi kan. Ya ini di saat-saat sulit begini, tapi ada orang yang masuk, oh ini kebetulan ada ini, pakai dulu deh. Bahkan sampai kita mau kembali, nanti dulu, kalau sudah sudah merasa longgar dulu deh. Jangan ini kebetulan ada daripada habis lagi, enggak ya, nanti aja. Jadi itu kadang-kadang contohnya buat punya kerjaan ini luar biasa bahwa meskipun di saat sulit, tapi masih ada orang yang masih mau memberi sedikit dari yang dia punya. Itu sering bahkan dari lingkungan juga beberapa orang yang luar biasa meskipun ini tapi ini alasan untuk AB. Jadi kami merasa wah terutama Rasulullah jadi merasa saya dikuatkan dalam hal-hal ini. Jadi ya, itu luar biasa. Jadi kami tetap mensyukuri meskipun itu sulit, tapi memang sulit sekali. Ya, sampai saat ini pun kami masih agak gimana ya, masalah kontrak yang sudah lewat. Iya, kan masalahnya Bapak sama Ibu berkecimpungnya di pariwisata, dampaknya langsung. Jadi benar-benar syukur kita masih kerja, cuman bergilir ya, dengan pemotongan kan. Jadi yang masih normalnya kita masih ya pas-pasan, sekarang yang pandemi ya lebih hancur kita. Sedangkan untuk Ibu sama sekali itu. Iya, kalau saya 1-2 bulan pertama mereka masih kasih normal, setelah itu senang nggak bisa, cuma segini bisanya. Gimana ya, berat sekali. Awal-awal itu sering terjaga malam-malam terbangun, aduh kayaknya harus berdoa semoga pandemi ini segera berlalu atau dimampukan untuk melewati situasi sulit ini. Doa itu terus. Sampai ya banyak sekali yang terpaksa harus kita tinggalkan. Ada beberapa hal-hal yang nggak terlalu penting ya, nggak usah lah. Yang penting sekarang makan minum dulu. Sama saya paling takut mengecewakan orang seperti tuan rumah atau pihak sekolah, karena saya berempati. Seandainya saya di pihak mereka, saya nggak kecewa juga kalau seperti itu. Kita harus tahu kewajiban dan hak kita, ya kan? Hak kita itu membayar uang pendidikan, itu kewajiban, dan kita sudah mendapatkan hak kita, anak kita dibimbing dalam pelajaran. Ya rasanya gimana ya, berat sekali belakangan ini. Kami selalu berdoa berharap setelah berlalu situasi ini. Ya, kita Tantangan iman juga. ya. Kadang-kadang sama manusia kan kita udah berdoa, situasi udah berakhir sampai kan aduh Tuhan kok gini ya. Tapi ya mudah-mudahan kita tidak patah semangat, tetap semangat dalam doanya. Kalau yang itu sih saya yakin Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Cuma kapannya itu yang aduh sepertinya udah gimana ya, sudah benar-benar saya jual berapa kain stok Flores, sarung-sarung kesayangan saya, terpaksa saya lepas. Udah mendesak sekali. Yang mendesak itu bayar IndiHome, karena itu penting untuk AB sekolah kan wifi. Karena dia kalau pakai yang paketan, aduh dalam sekejap habis main game. Dan nggak bisa dilarang, kita ngomong baik-baik pun salah. Ya kita maklumi aja, karena memang usianya dia
buat pikir, oh ternyata memang beda zaman kita dulu. Iya. Sekarang memang sudah zaman dia memang harus begini. Iya. Dan dia jawab seperti itu lagi, beda zaman mak. Aduh, udah dia mengalah aja. Itu juga kadang bikin batasan sabar beberapa kali, bahkan sempat ya udah kamu stop aja deh, saya udah gak kuat. Maksudnya karena merasa kita memberi masukan tidak diterima. Mama bisa bahasa Jerman, papa Inggris. Ada pelajaran kita mau bimbing nggak mau. Dia lebih senang belajar sendiri, tapi bagaimana dia ngerti dan tidak kita nggak tahu. Kita baru nanya aja nggak mau. Jadi Makanya dia tahu bantunya bisa Inggris, saya bahasa Jerman, dia pilih Jepang. Semuanya ada mulai, aduh Tuhan Yesus, kamarnya penuh tulisan Jepang yang kami nggak ngerti. Ini tulisannya baik atau buruk lu nggak tahu. Dia bandel kayak gitu. Berarti dia bakal sukses, Bu. Amin ya. tapi kami tetap bersyukur karena saat-saat kami tidak punya, ada temannya, ya orang tua punya wedding organizer, atau mungkin untuk dalam hal kena pandemi jadi tidak mau merekrut dari luar, jadi anaknya diajak, diajak juga. Oh, Jadi pada saat kita tidak punya, tiba-tiba dia pulang bawa beras, bawa minyak goreng, wah sampai nangis. Sampai nangis, waduh, kita tuh Pak saat ini pas habis loh. Jadi luar biasa. Jadi dia sering backup juga. Jadi meskipun gini ternyata dia punya penghasilan meskipun ya masih puji Tuhan, kecil-kecil. ikut senang. Jadi Itu peneguhan dari Tuhan. Bahkan minyak gitu. Woi sayang pesan, nanti kalau uangmu ada, lihat ya apa yang ada di rumah ini. Aduh dia belanja langsung di Populer satu kantong. Pas dia nyampe saya lagi video call sama saudara di kampung. Bawa apa tuh? Itu pesanan saya. Kamu senang ya, bersyukur tuh. Saya kali ini juga. Iya benar, luar biasa. Ternyata Tuhan menjawabnya dalam bentuk lain. Jadi tidak langsung ke kita yang mau gaji normal, tapi ditambahkan lewat HP. Jadi luar biasa. Tadi belakangan dia kancing. Abi punya ini target mau beli apa gitu ya. Sembunyi-sembunyiin duitnya. Ya, yang bersyukurlah sudah bisa cari uang. Iya. Thank you Bu Ursula sama Pak Tinyo. Sharingnya ini kita saling menguatkan di dalam Tuhan. Kita pikul salib bersama-sama. Tapi kita tahu Tuhan Yesus kita udah menang. Dan salib itu kan lebih berat Iya. dari kita ya. Iya, pasti kita bisa lewat, Bu. Benar-benar pengalaman luar biasa. Iya. Ya. Thank you. Pelayanan Bu Ursula, pelayanan Pak Tinyo sangat berarti buat kami. Jadi thank you dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Nah, itu juga. Oke. Itu juga alasan merantau tuh, bahwa kita mau benar-benar hidup mandiri kan dalam keterbatasan dan kekurangan itu. Dan ternyata ya sampai hari Tapi Pak Tinyo sama Bu Ursula di sini punya banyak saudara, Iya. teman-teman. betul. Terima kasih banyak. Itu semoga memang kita bisa saling membantu ya Bu. Oke. Dan warga lingkungan tidak komplain, memahami situasi ini ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga sharing kami ini bermanfaat dan membawa banyak berkat. Bahwa di dalam kondisi yang sangat sulit, kita lihat Pak Tinyo dan Bu Ursula tetap setia pada tugas-tugasnya, walaupun mereka juga tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Karena dampaknya untuk mereka yang memang bergeraknya hanya di bidang pariwisata memang sangat berat. Semoga pengalaman Bu Ursula dan Pak Tinyo ini benar-benar menguatkan kita bahwa mereka tetap berjalan dengan setia melayani warga. Saya tahu Bu Ursula melayani kami semua di lingkungan dengan sangat baik.
Terima kasih Bu Ursula, terima kasih Terima kasih. Mas Linggil. Sampai jumpa teman-teman.